Mosi Tidak Percaya oleh Efek Rumah Kaca. Ada penulis liriknya dan penyanyinya di Mata Najwa malam ini, Holil. Itu menjadi lagu wajib rasanya. Setiap kali ada gerakan anak muda itu jadi anthem pergerakan anak muda. Setiap kali mereka protes melihat isu-isu terkini. Dibuat tahun 2008, tapi rasanya masih terus relevan. Pantas kalau kami marah, kamu dipercaya susah. Jelas kalau kami resah, argumenmu payah. Ini Mosi Tidak Percaya, jangan anggap kami tak berdaya. Ini Mosi Tidak Percaya, kami tak mau lagi diperdaya. Masih pantaskah kalau adik-adik mahasiswa juga marah hari-hari ini? Pantas banget sih. Pantas marah? Ya, karena apa ya, mahasiswa tuh lebih minim konflik kepentingan gitu. Jadi memang ketika misalnya sekarang pemerintah yang dulu ada 2 calon sekarang jadi 1, itu kan sebenarnya melemahkan oposisi gitu. Nah, kita berharap pada siapa lagi oposisi kecuali kepada masyarakat dan yang diwakili oleh mahasiswa dan kaum buruh segala macam itu. Isu-isu yang diangkat itu isu-isu yang memang wajar diberi label Mosi Tidak Percaya? Mungkin secara ketatanegaraan kita nggak mengenal sistem Mosi Tidak Percaya karena dia diberikan kepada oleh DPR kepada eksekutif gitu ya. Tapi sebagai sebuah simbol masyarakat memberikan Mosi Tidak Percaya kepada DPR maupun eksekutif, itu masih relevan banget. Masih relevan. Saya akan lempar ke wakil rakyat. Mosi Tidak Percaya yang dialamatkan kepada DPR, itu sesuatu yang berlebihan atau bisa dipahami? Pertama saya melihat bahwa memang mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil memang harus posisinya adalah kritis ya terhadap kekuasaan dan kemudian menjadi penyeimbang dari kekuasaan yang ada. Menurut saya itu adalah hal yang wajar ya. Tetapi tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bayu soal cara yang berbeda-beda tentu. Kita tetap harus menghargai cara yang diambil oleh masing-masing pihak. Kalau teman-teman mungkin mengambil cara yang non kooperatif ya. Kalau ada sebagian yang mengambil cara kooperatif, kita coba memperbaiki sistem dan sebagainya. Itu bisa macam-macam ya. Tapi saya melihat bahwa sebaiknya memang tidak dilakukan zero sum game. Jadi semua seolah dinihilkan. Itu yang menurut saya juga bisa merusak kondisi negara kita. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah kita buka dialog. Ya. Karena saya meyakini bahwa dialog itu bagian dari bangunan kita untuk mencapai peradaban yang maju. Peradaban selama ini kan dibangun dari dialog atas perbedaan-perbedaan kepentingan. Oleh karena itulah saya selalu mengingatkan kepada pemerintah, termasuk juga kepada institusi saya sendiri DPR, untuk selalu membuka dialog itu. Tapi di sisi lain juga saya mengajak teman-teman untuk otokritik, Toba, sudahkah dialog itu dibuka oleh DPR? Kita sudah mengundang beberapa pihak. Kita juga membuka diri juga terhadap dialog-dialog yang ada. Meskipun harus saya akui ada yang juga tidak menginginkan dialog. Tapi ada sebagian besar dari kita pun juga membuka diri terhadap dialog-dialog itu. Nah, tapi juga di sisi lain ada beberapa teman-teman yang mengambil sikap untuk tidak mau mengambil kesempatan untuk dialog tersebut. Nah, tapi ini kan soal cara. Saya tidak pernah menafikan atau merendahkan cara-cara yang ditempuh dari teman-teman yang punya perbedaan cara ini. Ya biarlah, silakan cara-cara ini ada. Tapi yang paling penting adalah saya ingin menjaga negara ini. Tidak ada satu pemerintah yang juga ingin menyengsarakan rakyatnya. Teman-teman ingin membela rakyat, pemerintah pun juga ingin membela rakyat. Jadi sama-sama kita. Cuman memang cara-cara ini akan berbeda-beda, tapi karena itulah perbedaan-perbedaan ini menurut saya masih sangat bisa kita buka dalam bentuk dialog. Mas Doni, yang kerap muncul kemudian narasi dari pemerintah, apakah dari menteri atau dari istana soal demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh kelompok-kelompok lain, kerap kali memang mengatakan tidak apa-apa, itu hak berdemonstrasi, hak menyatakan pendapat, hati-hati ditunggangi. Selalu ada pesan seperti itu. Atau kemudian baca dulu, jangan asal ngomong begitu. Apakah memang salah kalau ada kesan tampaknya sejumlah pihak meremehkan aksi yang dilakukan mahasiswa, dianggap akan mudah ditunggangi, dianggap tidak baca dulu, dianggap hanya asal ngomong. Salahkah kesan itu, ada kesan meremehkan mahasiswa? Pemerintah tidak pernah ya meremehkan gerakan mahasiswa ya. Kalaupun ada statement hati-hati ditunggangi, itu hanya sebagai warning ya, supaya kemudian mahasiswa lebih mawas diri ya. Dan terbukti memang kan sampai sekarang steril dari kepentingan-kepentingan itu. Betul tadi yang dikatakan bahwa gerakan mahasiswa sekarang yang paling steril dari kepentingan apapun dan murni menyuarakan apa yang memang menjadi keberatan. Nah, terkait dengan harus ada komunikasi yang baik, betul, karena apa? Karena kalau kita mau beradu argumentasi, kita harus berbasis pada data dan fakta yang sama gitu. Harus pada basis pemahaman yang sama dulu gitu. Jadi kalau yang satu bilang A, satu bilang B,
ya, tapi platformnya berbeda, ya ini nggak akan ketemu gitu. Ya misalnya Omnibus Law ya kita baca dulu sama-sama, ya. Lalu di mana letak perbedaannya? Baru kita berbicara basisnya itu. Nah ini yang saya pikir sikap pemerintah agar kita punya basis pemahaman yang sama dulu. Bisa berbeda tapi basisnya sama dulu. Itu yang paling penting. Dan memang sekali lagi cara berkomunikasi menjadi sangat penting, ya, bahwa kita ingin menjelaskan, ya, kita ingin memberikan keterangan tentang apa sebenarnya Undang-Undang Ciptaker ini, sejelas-jelasnya kepada publik, ya, sehingga bila mana ada keberatan, di mana keberatannya, lalu kita ya bertukar pikiran di situ. Itu yang paling utama. Mau ditanggapi Bayu, silakan. Boleh. Saya pertama ingin menanggapi tentang pernyataan dari Pak Fajrul Rahman ya, menyampaikan bahwasannya kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi bagaimana dengan kondisi di lapangan yang reversivitas itu di mana-mana gitu. Seolah-olah semua sektor sudah dikondisikan seperti yang disampaikan oleh Mbak Asvin tadi. Bahkan sebelum aksi, kawan-kawan yang mungkin lagi makan, lagi di restoran dan seterusnya, atau mungkin lagi nongkrong, itu diciduk untuk bisa diamankan dan seterusnya. Padahal belum ada waktu aksi. Kemudian tadi disampaikan juga akan mempelajari gerakan-gerakan mahasiswa. Pertanyaan kita adalah butuh seberapa banyak lagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan butuh seberapa besar lagi gerakan-gerakan mahasiswa itu atau mungkin berbagai macam elemen ya untuk bisa dipelajari oleh pihak pemerintah. Sampai saat ini pun gejolak di mana-mana, mulai dari tahun lalu, kemudian sampai tahun ini berjilid-jilid aksi di mana-mana kayak gitu. Kemudian disebut oleh Pak Fajrul Rahman untuk bisa mempelajari dulu, baru kita ajak ketemu. Dan kemarin pun sebetulnya kawan-kawan yang ada di pusat ketika aksi diajak bertemu oleh pihak negara, oleh KSP kayak gitu. Tapi kita menolak sama sekali. Kenapa? Kita ingin bertemu dengan presiden kita yang kita pilih. Kita memiliki hak pilih untuk memilih presiden. Yang kita pilih itu bukan KSP-nya, tapi kita ingin memilih wakil rakyat kita yang menduduki sektor eksekutif di dalamnya, seperti itu. Yaitu yang terhormat Presiden Joko Widodo. Oke, saya ingin ke Asvin. Asvin, tadi Anda katakan bahwa perlakuan aparat negara terhadap para demonstran. Bisa diceritakan lebih spesifik karena sesungguhnya kita ingat apa yang terjadi tahun lalu ketika mahasiswa memprotes revisi Undang-Undang KPK. Ada satu kasus yang kemudian mencuat yang menimpa pelajar STM, Lutfi. Kita akan lihat cuplikan kasusnya dan nanti saya akan tanya ke Anda apakah hal-hal seperti ini juga terjadi. Kita lihat yang ini. Pada saat habis dipres gitu langsung mereka membawa saya ke dalam ruangan, jadi udah dibawa ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu ada ruangan lagi, itu saya dibawa ke dalam ruangan itu, ditutup mata saya ditutup, diikat pakai kain, lalu kuping saya ke sini kanan kiri itu dijepit entah saya nggak tahu itu dijepitnya pakai apaan karena mata saya tertutup. Lalu saya disuruh jongkok. Nah pada saat itu saya ditanya lagi, lempar berapa kali? Saya nggak ngelempar Pak, langsung instrumen itu mulai berjalan langsung deret gitu ya kan. Mereka ya sekitaran setengah jaman mereka menyetrum saya. Ya, kita ingat itu pengakuan Lutfi yang mengatakan bahwa ia disetrum di kantor polisi, kemudian dipaksa untuk mengaku melakukan pelemparan. Itu sempat ramai tahun lalu. Apakah tahun ini LBH menemukan peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi pada teman-teman demonstran? Ya, jadi saya harus mengaku bersalah bahwa saya sudah tidak sanggup lagi melihat rekaman video orang yang ditangkap ya dengan berbagai kekerasan itu. Jadi kan selalu ada itu ya di tim advokasi, foto udah bengep-bengep. Saya udah hampir nggak kuat lagi melihat itu. Dan banyak teman-teman di advokasi, karena itu bukan cerita 1-2. Lebih banyak yang dipukul daripada yang tidak dipukul. Gitu, baik ketika di kantor polisi, tapi lebih banyak ketika ditangkap. Dan sebagian dari mereka itu betul belum aksi, baru sampai di tempat aksi dan lain-lain. Kami mencatat setidaknya ada 11 perlakuan, mulai diancam untuk dicabut beasiswanya, kemudian orang yang ditangkap didatangi oleh polisi, begitu ya, belum lagi yang didoxing, kemudian memaksa tanda tangan pernyataan tidak akan aksi lagi, dikriminalisasi dengan kausalitas yang aneh gitu ya. Kemudian framing kan, dia melakukan kekerasan, memfitnah, bagaimana bisa melakukan kekerasan sampai ke tempat aksi saja tidak. Sekarang kemudian dibenturkan dengan ormas. Padahal katanya itu revisi ormas
Perpu Ormas supaya Ormas tidak bertingkah laku seperti penegak hukum. Tapi bertingkah laku seperti penegak hukum nggak diapa-apakan lagi gitu. Jadi sulit sekali buat orang-orang yang mengalami itu bisa menerima bahwa tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah sebuah penolakan terhadap fakta. Kalau saya gini, tadi ya zero sum game itu. Kalau faktanya sudah tidak diakui, bagaimana bisa ada perbaikan? Kalau kita berdebat di level, oh mungkin perbaikannya kurang waktu, kita masih bisa berdebat di situ. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.